Bab 37. Menang atau kalah harus menikahi adik perempuan. Setelah Master berbicara, pandangannya tertuju pada Li Su. Tatapannya tidak memberikan banyak tekanan, jelas memberi Li Su pilihan. Di samping, wajah Suyun memerah. Dia terlalu malu untuk melihat Li Su. Jantungku juga berdetak bang-bang. Kepala sekolah Master Sekte sepertinya tidak membicarakannya dengannya. Tetapi Master Sekte telah melihat kasih sayang untuk Li Su di dalam hatinya. Selain itu, Suyun dibesarkan oleh Master Sekte sejak dia masih kecil. Dan Master Sekte tersebut setara dengan orang tua Suyun. Jika Li Su setuju, masalah ini akan diselesaikan seperti ini. Saat ini Suyun merasa malu dan gugup. Tapi dia ingin mendengar jawaban Li Su. Li Su belum menjawab. Sulit untuk tidak menyukai Suyun, adik perempuan junior yang cantik dan berperilaku baik. Meski tidak ada faktor jari emas, Li Su tetap bersedia menikahinya. Terlebih lagi, dia adalah root spiritual peringkat kelima. Jika Anda melahirkan bayi untuk diri sendiri, akar spiritual keturunannya pasti tidak buruk. Manfaat akar spiritual Li Su juga lebih besar. Ada keturunan akar spiritual, semakin baik akar spiritual, semakin besar peningkatan menjadi akar spiritual Li Su. Saat ini itu hanya mengejar kuantitas. Sekarang ada 50 keturunan dengan akar spiritual, tetapi akar spiritual Li Su masih belum bisa masuk ke peringkat ke-8. Promosi akar spiritual sangatlah sulit. Di area 3 gerbang agung abadi, Anda tidak dapat menemukan pil obat atau obat herbal yang meningkatkan akar spiritual. Mungkin keabadian sejati memiliki beberapa cara, tetapi jangkauan peningkatannya juga sangat terbatas. Tentu saja, alasan utamanya adalah 50 keturunan dengan akar spiritual ini terlalu buruk. 2 yang terkuat hanya berada di peringkat ke-8, dan ada sejumlah besar keturunan tidak ada akar spiritual yang masuk ke peringkat tersebut. Namun tidak peduli seberapa besar keinginannya, tidak peduli berapa banyak keuntungannya, menyetujui Master sekarang sama dengan menyetujui pengaturan Master. Master tampaknya berharap Li Su akan kembali ke Peishanzong untuk berlatih keras sehingga dia dapat memiliki periode inti emas terobosan yang lebih baik. Hanya akar spiritual yang tidak memiliki kemacetan inti emas. Semakin buruk akar spiritual, semakin menakutkan kecenderungan kemacetan inti emas. Meskipun Li Su mencapai penyempurnaan pendirian yayasan begitu cepat, Master saat ini lebih mengkhawatirkan Li Su. Itu sebabnya dia membuat saran ini. Tetapi jika Li Su berkultivasi seperti seorang kultivator yang baik, itu akan sia-sia. Tapi sekarang mari kita tolak saja Master Sekte itu. Salah satunya adalah dia benar-benar memiliki niat baik, dan yang lainnya apakah itu akan menyakiti hati Suyun. Jadi setelah memikirkannya lebih dari 1 menit, Li Su akhirnya berbicara. "Tuan, saya bersedia menikahi dengan saudari muda Suyun," kata Li Su. Setelah suaranya jatuh, dia melihat senyum mekar di wajah Master. "Bos," Master tersenyum. "Sangat cantik saat kau tersenyum. Sebenarnya aku lebih suka menikah denganmu." Li Su menambahkan sesuatu dalam hatinya. Kalimat ini tentu saja tidak bisa diucapkan sekarang. Di samping, wajah Suyun memerah hingga ke lehernya. Dia bahkan lebih malu. Dia juga menundukkan kepalanya lebih rendah lagi, tidak berani menatap Li Su sama sekali. Tetapi entah kenapa hatiku tidak begitu terganggu. Bahkan ada sedikit kegembiraan. Tapi sekarang rasa malu mengambil alih tubuh utama. Meskipun dia berusia lebih dari 40 tahun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih. Tidak ada waktu untuk mengolah yang abadi. Dia tidak hanya memiliki tubuh yang feminin, tetapi juga hati yang feminin. Namun Master, cara kultivasi saya cukup istimewa. Jika saya terikat di satu tempat, itu akan merugikan kultivasi saya. Yakinlah Master, saya berlatih dengan cara yang lurus, dan saya tidak akan bersentuhan dengan segala cara yang jahat. Li Su segera mengambil langkah lain. Meskipun Master memiliki senyuman yang manis, dia ingin menontonnya lebih lama. Tetapi dia harus mengatakan kata-kata ini. Benar saja, senyum di wajah Master itu perlahan menghilang lagi. "Jadi apa yang kamu maksud?" tanya tuannya. Li Su memandangnya. "Tuan, bagaimana kalau kita bertaruh?" "Bertaruh? Taruhan apa?" "Bertaruh saja padaku untuk terobosan periode inti emas dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun, periode inti emas terobosan." Suyun tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan menatap Li Su. Master Sekte itu mengerutkan kening, tetapi ada sedikit ketertarikan di matanya. "Bagaimana kamu ingin bertaruh?" dia bertanya. "Jika saya menang, saya akan menikah dengan saudari junior Suyun. Tetapi guru mohon izinkan saya untuk berkultivasi dengan caranya sendiri. Sedangkan untuk saudari junior Suyun, saya tidak akan memaksanya untuk tinggal di sisi saya. Dia masih berlatih di Peishanzong. Jika aku kalah, aku akan menikahi saudari muda Suyun dan kembali ke Peishanzong untuk berlatih." Li Su mengucapkan taruhan itu dalam satu napas. "Nah, tidak peduli Anda menang atau kalah dalam taruhan ini, Anda akan menikah dengan Suyun."
Suyun adalah seorang jenius dari akal spiritual peringkat kelima. Bahkan jika dia sudah menikah, Lisu secara alami tidak berencana untuk menahannya di kediaman Li. Itu akan buruk baginya. Lebih baik dia berlatih di Pexianzong. Tidak seperti biarawati Li Suna lainnya, Suyun sepenuhnya yakin akan periode inti emas terobosan. Itu juga bisa menemani Lisu untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Lisu secara alami tidak akan menundanya. Tetapi, sebelum itu Lisu juga akan meminta pendapatnya. Biarkan dia punya bayi untuk dirinya sendiri atau semacamnya. Tidak bisa menunda apapun. Wajah Suyun kembali memerah hingga ke telinga. Tapi ada kegembiraan di hatinya. Kakak senior Li sepertinya menyukainya. Tidak peduli dia menang atau kalah, dia bersikeras untuk menikahinya. Tatapan Master Sekte melintas di wajah Suyun. Apakah Anda memang menang atau kalah, Anda harus menikahi seorang adik perempuan. Taruhan Lisu sepertinya menghiburnya. Oke, aku berani bertaruh. 38. Kini menindas pemimpin sekte. Kapal terbang melakukan perjalanan jauh dan segera terbang kembali ke Pexianzong. Lisu, tolong jangan ungkapkan masalah tentang penggarap iblis bawah tanah untuk menghindari kepanikan. Tuan memandang Lisu dan berkata, "Ya Tuan," kata Lisu. "Kamu pegang pil pelangi yang mengejutkan ini akan membantu meningkatkan level inti emas." Master Sekte mengulurkan tangannya dan medicine pil muncul di tangannya. Pil obat datang ke arah Lisu. "Terima kasih Tuan, sebenarnya Lisu tidak membutuhkannya. Tetapi jika tidak, itu akan menjadi tidak normal. Nilai inti emas sangat berkaitan dengan akar spiritual, bakat, dan teknik kultivasi. Tapi ada beberapa medicine pills yang bisa sedikit meningkatkannya. Pil obat semacam ini lebih berharga. Tidak hanya metode pemurniannya yang sangat langka, tanaman obat juga sulit dikumpulkan." Tanpa diduga, ada medicine pill di tangan tuannya. Lisu tidak membutuhkan pelet pelangi mengejutkan sendiri. Biarkan dia menggunakannya saat Suyun mendapatkan inti emas nanti. "Kakak, ayolah." Di luar gerbang Gunung Pexianzong, suara Suyun terdengar. Setelah selesai berbicara, wajah Suyun memerah lagi. Bagaimana dia bilang ayolah? Tapi menurut taruhan antara Lisu dan masternya, Lisu akan menikahinya tidak peduli dia menang atau kalah. Memikirkan hal ini, jantung Suyun berdebar kencang. Tapi dia tetap mengirim Lisu keluar dari gerbang gunung. "Saudari junior, tunggu, aku akan menikah denganmu." Kedua pil ini tidak sama. Inti emas selesai. Bab 40. Inti emas peringkat pertama. Inti emas brotherly. Gold call terobosan suami sudah jatuh tempo. Saat ini di luar aula utama keluarga Li, semua selir di Lisuk ada di sana. Selir Fana belum melihat namanya, tapi semua biarawati wanita melihatnya. Lisu pasti dalam periode terobosan inti emas. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada gerakan sebesar itu? Meskipun mereka hanya dalam tahap pemurnian Ki, jarak antara mereka dan tahap inti emas sangat berbeda. Mereka bahkan belum pernah melihat seorang kultivator di tahap inti emas, dan mereka tidak tahu seperti apa tahap inti emas itu. Tapi mereka masih bisa menebak perubahan Lisu. "Apakah suamimu sedang dalam masa terobosan gold core?" Semua selir Lisu menunjukkan kegembiraan. Setelah mereka menikah dengan Lisu, mereka semua menjadi penggemar kecil Lisu. Pesona Lisu terlalu berlebihan bagi mereka. Di mata mereka hanya ada Lisu. Tidak ada pria lain yang sedikit pun menarik bagi mereka. Sekarang suami mereka sebenarnya sedang dalam masa terobosan gold core. Orang biasa di dunia tidak terlalu tahu banyak tentang alam keabadian. Banyak orang awam hanya mengetahui bahwa yang abadi adalah yang abadi, dan yang abadi juga terbagi ke dalam kelas yang berbeda. Misalnya, Lisu adalah makhluk abadi yang lebih kuat daripada banyak makhluk abadi. Ada juga orang biasa yang mungkin pernah mendengar tentang pendirian yayasan pemurnian Ki dan tahu bahwa pembudidaya pendirian yayasan lebih kuat daripada Ki Repening Immortal. Tapi saya tidak tahu arti spesifiknya. Namun selir Lisu sudah lama bersama Lisu, dan Lisu telah merekrut puluhan biarawati. Bahkan selir Fana di bawah pengaruh telinga dan mata mereka mengetahui alam dan status beberapa pembudidaya abadi. Penggarap tahap inti emas juga jarang ditemukan di area 3 gerbang abadi besar. Bahkan di antara tiga sekte besar yang abadi hanya ada 1 digit. Di mata manusia itu sudah sebanding dengan kekuatan yang mengejutkan. Mengubah tangan menjadi awan. Sebuah tangan dapat menghancurkan sebuah negara. Sekarang suamiku telah menjadi kekuatan seperti itu. Banyak selir Lisu secara alami, belum lagi betapa bahagianya mereka. Semua orang dengan tulus bahagia untuk Lisu. Saat ini di aula besar, setelah periode inti emas terobosan Lisu, dia tidak terburu-buru untuk keluar dan
dan perlu berkonsolidasi. Menurut apa yang dikatakan Sue Elder, inti emas peringkat ke-9 hanya seukuran kelereng yang digunakan dalam catur, dan inti emas peringkat ke-8 sedikit lebih besar. Inti emasku yang lebih besar dari telur angsa harus menjadi gold core bar peringkat pertama. Inti emas Lisu sangat besar, semua seukuran telur angsa. Saya berbicara dengan Sue Elder selama beberapa jam. Pada dasarnya Sue Elder sedang berbicara. Seperti yang dikatakan Sue Elder, ketika dia menerobos inti emas barusan, jika itu adalah inti emas kelas 9, itu hanya akan menjadi ukuran marmer catur. Jangan berpikir itu kecil. Hanya inti emas tingkat ke-9 yang begitu kecil yang diimpikan oleh banyak makhluk abadi tetapi tidak bisa didapatkan. Sue Elder secara alami tidak mengenal catur. Lisu memperkirakannya berdasarkan uraiannya. Ini hanyalah terobosan inti emas. Itu setara dengan penyelesaian pendirian yayasan. Kultivator telah memadatkan energi sejati dari seluruh tubuh ke dalam inti emas ini. Dan energi di dalamnya juga sangat murni. Terus tingkatkan basis kultivasi selama periode inti emas. Inti emas secara alami akan menjadi semakin besar dan energi di dalamnya akan menjadi semakin murni. Terus tingkatkan basis kultivasi selama periode inti emas. Inti emas secara alami akan menjadi semakin besar dan energi di dalamnya akan menjadi semakin murni. Itu sebabnya Sue Elder menghibur Lisu dan mengatakan bahwa tidak masalah jika gold core rendah dan cultivation base adalah kuncinya. Ya, itu hanya penghiburan. Karena dalam pandangan tetua Sue, nilai inti emas Lisu mungkin tidak tinggi. Tapi sekarang Lisu baru saja memadatkan inti emas dan inti emas bahkan lebih besar dari telur angsa. Penurunan besar ini karena telur angsa berbentuk elips, sedangkan inti emas murni bulat. Tidak, berbentuk bulat yang sangat murni. Inti emas sebesar itu pastilah inti emas peringkat pertama. Akar spiritual terburuk akhirnya menghasilkan inti emas terbaik. Lisu penuh dengan kegembiraan. Sistem, apakah tidak ada hadiah untuk ini? Lisu memindai pada sistem, ya, tidak ada hadiah. Siapa yang membuat sistem ini memanggil lebih banyak anak laki-laki dan lebih banyak berkat? Lisu sendiri menerobos rem dan tidak ada hadiah. Itu tergantung pada apakah akan ada hadiah lain untuk setiap 10.000 keturunan setelah gold core terobosan atau beberapa node penting, seperti ketika jumlah keturunan melebihi 100.000. Suami, selamat suamiku atas terobosan periode inti emas. Setelah Lisu keluar dari aula besar, semua selirnya bersorak. Keturunan Lisu juga datang satu demi satu dan mereka semua lebih bahagia daripada Lisu. Leluhur saya sebenarnya telah menjadi kekuatan inti emas yang legendaris. Di mata keturunan ini, Lisu leluhur keluarga Li juga semakin disembah. Tiba-tiba segala macam ucapan selamat dari keturunan bisa terdengar tanpa henti. Kegembiraan ini berlangsung selama sehari penuh sebelum berakhir. Nanming, dalam waktu 3 bulan adakan jamuan untuk mengundang orang-orang dari seluruh dunia untuk menghadiri perayaan dan mengirimkan undangan. Kali ini jamuan akan berskala lebih besar, jadi persiapkan lebih awal. Lisu berkata kepada anak-anaknya yang cakap. Kali ini selama periode terobosan inti emas, Lisu secara alami tidak berencana untuk menyembunyikannya. Sebaliknya, sebarkan undangan. Alasan mengapa ditetapkan selama 3 bulan juga karena Lisu akan menikahi Suyun, seorang adik perempuan junior yang cantik bersama-sama. Ya, ayah. Setelah masalah itu dilampirkan, Lisu tidak perlu mengkhawatirkannya. Lisu berbicara dengan Ning Xiaoyu lagi dan memintanya untuk mengirim undangan ke beberapa penggarap nakal dan keluarga Xiuxian. Setelah mengatur, Lisu meninggalkan keluarga Li dan pergi ke Xianzhong. Sekarang dia telah mencapai periode gold core. Aku harus kembali menemui Master. Saya tidak tahu. Pemimpin tahu seperti apa ekspresi Lisu ketika dia mencapai tahap inti emas begitu cepat. Segera Lisu memasuki Xianzhong. Kakak Li. Di Xianzhong, para murid yang bertugas datang untuk menyambutnya satu demi satu. Hai kakak senior Li, auramu. Kali ini orang yang menjaga gerbang gunung masih menjadi murid tahap akhir pendirian yayasan. 4 tahun lalu ketika Li Suli membuka Xianzhong, dia juga bertemu dengannya. Murid tahap akhir yayasan pendirian ini segera menyadari perubahan aura Lisu. Tidak hanya napas tetapi juga tekanan spiritual juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Inti emas dan pendirian yayasan. Bahkan jika periode pendirian yayasan selesai, napas dan tekanan spiritual sama sekali tidak ada bandingannya dengan inti emas. Itu adalah perubahan kualitatif. Lisu tidak sengaja melepaskan tekanan spiritual, dan tentu saja dia tidak sengaja menahannya. Jadi murid tahap akhir yayasan pendirian ini merasakan tekanan yang datang dari permukaan. Beri dia perasaan seolah-olah melihat ke atas gunung. Kakak Li, mungkinkah kamu terobosan gold core?
Sebuah ide yang mencengangkan muncul di benaknya. Di sekitar murid lain dalam periode pemurnian Qi juga memperhatikan perubahan pada Lisu, dan mereka semua sedikit terkejut. Tapi perasaan mereka tidak sejelas murid tahap akhir pendirian yayasan ini. Kakak Li, apakah kamu sudah menembus Gold Core? Murid tahap akhir yayasan pendirian ini akhirnya bertanya. Lisu memberikan samar. Mata siswa tahap akhir pendirian yayasan ini melebar dalam sekejap. Di sekitar mata para murid lain di masa pemurnian mau tidak mau melebar.